Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainuraini, kelas XS, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan pembelajaran tentang ketenagakerjaan yang terdiri dari 4, yaitu yang pertama, pengertian ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, sistem upah. Dan yang keempat, pengangguran. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh. Kemudian, hal-hal yang berkaitan dengan selama masa bekerja antara lain yaitu perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta pengawasan kerja. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan masa sesudah kerja, yaitu pesangon atau pensiun. Berbicara tentang ketenagakerjaan tidak terlepas dari masalah kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Hampir semua negara di dunia ini, termasuk Indonesia, tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk menampung angkatan kerjanya. Sehingga kurangnya lapangan pekerjaan merupakan masalah yang harus benar-benar ditanggapi. Kemudian yang kedua yaitu upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan dunia usaha saat ini adalah menerima tenaga kerja yang siap pakai. Ini berarti sebelum memasuki dunia kerja, seorang tenaga kerja harus sudah memiliki sejumlah nilai lebih berupa tingkat pendidikan dan kemudian keterampilan tertentu. Sementara itu masih banyak tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Ini berarti tenaga kerja tersebut belum siap pakai. Untuk itu kita perlu adanya usaha meningkatkan mutu tenaga kerja dari pihak pemerintah maupun perusahaan, kemudian dari individunya juga. Yang pertama yaitu pemerintah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain yaitu mendirikan berbagai pusat-pusat pelatihan. Upaya ini bertujuan untuk melatih orang menjadi lebih terampil, kemudian lebih berinisiatif, dan kemudian kreatif. Usaha ini disertai pula dengan usaha peningkatan mutu sekolah kejuruan atau sekolah SMK yang siap pakai untuk memasuki dunia kerja. Kemudian untuk pihak perusahaan. Yang kedua, pihak perusahaan ini langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kerja, yaitu adalah bekerja sama dengan sekolah atau kampus. Bekerja samanya itu dengan menyediakan kesempatan bagi para siswa maupun mahasiswa untuk bekerja praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan. Program magang ini bisa memberikan pemahaman secara lebih baik kepada calon tenaga kerja mengenai dunia kerja. Dengan demikian, para calon tenaga kerja tersebut dapat mempersiapkan dirinya dengan berbagai kemampuan dan keterampilan yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha. Kemudian yang ketiga, dari individu. Ada beberapa langkah yang harus diambil oleh setiap individu dalam meningkatkan mutu pada dirinya, yaitu yang pertama yaitu membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan dalam mencari kerja. Seseorang harus membekali dirinya dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan dengan disyaratkan oleh perusahaan secara umum. Contohnya seperti keterampilan dalam menggunakan komputer, bahasa Inggris, dan keahlian khusus sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan. Kemudian menanam jiwa wirausaha. Pekerja bukan hanya berarti bergabung dengan suatu instansi atau perusahaan. Bila belum atau tidak bekerja pada instansi atau perusahaan, seseorang bisa bekerja secara mandiri dengan berwirausaha. Contohnya, berdagang lewat online shopping. Saat ini kan online shopping sudah mulai banyak merebak dan menciptakan produk sendiri. Setiap individu harus bisa mengembangkan kemampuan atau bakat untuk mengenali peluang, seperti membuat produk baru, menentukan cara memproduksi produk baru, kemudian memasarkan dan mengatur permodalan. Selanjutnya yaitu jenis pengangguran menurut lama waktu kerja. Berdasarkan lama waktu kerja, pengangguran dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama yaitu
pengangguran terbuka atau open employment, yang kedua setengah menganggur atau underemployment, dan yang ketiga pengangguran terselubung. Pengangguran terbuka atau open employment itu adalah situasi di mana orang yang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka ini bisa disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan, dan tidak mau bekerja. Kemudian yang kedua yaitu setengah menganggur atau underemployment. Underemployment ini adalah situasi di mana orang bekerja tapi tenaganya kurang termanfaatkan. Jadi diukur dari jam kerjanya, produktivitas kerja, kemudian penghasilan yang diperoleh. Contohnya, misalnya orang yang bekerja sebagai tenaga lepas atau freelance, di mana dia tidak ada kepastian mengerjakan pekerjaan pada waktu tertentu. Dan yang ketiga, pengangguran terselubung. Ini bisa terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan dengan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuannya. Dampak ketidakcocokan akan berpengaruh pada produktivitas kerja dan penghasilan yang rendah. Contohnya, seseorang yang lulus D3 keperawatan, kemudian dia bekerja di suatu perusahaan menjabat sebagai seorang sekretaris. Dia tidak bisa menjalankan tugas kesekretariatannya dengan secara maksimal atau dengan baik, sehingga dapat menghambat proses pekerjaannya. Kemudian dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Pengangguran merupakan masalah pokok dalam suatu masyarakat. Jika tingkat pengangguran tinggi, sumber daya menjadi terbuang percuma dan tingkat pendapatan masyarakat akan semakin merosot. Dalam situasi ini dapat menimbulkan kelemahan ekonomi. Pengangguran berdampak besar terhadap pembangunan nasional. Dapat dilihat melalui hubungan antara pengangguran dengan indikator-indikator. Indikator ini yaitu antara lain yaitu pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, kemudian yang kedua penerimaan negara, dan yang ketiga beban psikologis. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita ini yaitu upah merupakan salah satu komponen dalam penghitungan pendapatan nasional. Apabila tingkat pengangguran semakin tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil atau rendah. Maka pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Oleh karena itu, nilai pendapatan nasional yang semakin kecil akibatnya pengangguran akan menurunkan nilai pendapatan per kapita. Kemudian yang kedua, penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara yaitu pajak. Khususnya, pajak penghasilan diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki penghasilan. Apabila tingkat pengangguran meningkat, maka jumlah yang membayar pajak penghasilan berkurang. Akibatnya, penerimaan negara pun ikut berkurang. Dan yang ketiga yaitu beban psikologis. Semakin lama seseorang menganggur, semakin besar beban psikologis yang harus ditanggung. Jadi secara psikologis, orang yang menganggur mempunyai perasaan tertekan, sehingga berpengaruh terhadap berbagai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dampak psikologis ini juga mempunyai efek domino di mana secara sosial seseorang yang menganggur akan merasa minder karena status sosial yang belum bekerja. Dan selanjutnya, cara-cara mengatasi pengangguran. Sebelumnya telah dijelaskan berbagai dampak negatif dari pengangguran bagi seseorang, masyarakat, dan negara juga. Untuk mengatasi beberapa dampak tersebut, perlu ada upaya terpadu dalam bidang kesempatan kerja. Perlu adanya upaya terpadu dalam bidang kesempatan kerja, yaitu yang pertama, cara mengatasi pengangguran siklis, kemudian yang kedua, cara mengatasi pengangguran struktural, dan yang ketiga, cara mengatasi pengangguran friksional, dan yang keempat, cara mengatasi pengangguran musiman. Kita akan membahas yang pertama yaitu cara mengatasi pengangguran siklis. Sebelumnya sudah dijelaskan juga pengangguran siklis ini. Pengangguran siklis ini adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian. Penurunan kegiatan perekonomian ini umumnya dimulai dengan melemahnya permintaan akan barang. Akibatnya penurunan permintaan produksi barang dan jasa akan semakin berkurang. Dampak pengurangan produksi yaitu terjadinya penurunan investasi. Jika keadaan ini berlangsung lama, maka perusahaan akan mengurangi pekerjaannya dan juga
akan memutuskan hubungan kerja atau PHK, atau bisa jadi perusahaan dapat menghentikan usahanya. Untuk mengatasi pengangguran siklis tersebut diperlukan beberapa langkah, antara lain yaitu peningkatan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat dapat meningkat apabila mereka mendapat tambahan penghasilan. Pemerintah harus membuka proyek yang bersifat umum, seperti membangun jalan atau jembatan dan kegiatan lainnya. Kemudian cara lain yaitu dengan mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa, serta memperluas pasar barang dan jasa. Pasar yang sudah ada harus terus dipertahankan atau dikembangkan lagi. Namun, usaha untuk membuka peluang lain dalam rangka memasuki pasar baru, misalnya membuka pasar baru dengan mengikuti event-event di luar negeri, sehingga dapat menambah peminatnya. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan dengan perubahan struktur ekonomi, misalnya dari ekonomi yang bersifat agraris bergeser ke ekonomi industri. Pergeseran ini lebih menitik beratkan penyesuaian karakter dan budaya pekerja sektor industri. Untuk mengatasi pengangguran struktural diperlukan berbagai langkah, yaitu seperti mengadakan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan untuk berkarir pada pekerja baru. Kemudian memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak dibutuhkan ke tempat yang lebih membutuhkan. Kemudian yang ketiga, cara mengatasi pengangguran friksional. Pada dasarnya, pengangguran friksional tidak dapat dihilangkan sama sekali dan hanya dapat dikurangi. Cara mengatasi pengangguran friksional adalah mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga proses pelamaran dan seleksi pengambilan keputusan penerimaan itu akan lebih cepat dan tidak berlangsung lama. Kemudian cara lainnya adalah dengan menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Dan yang keempat, mengatasi pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini adalah pengangguran yang terjadi pada musim-musim tertentu, seperti petani yang menganggur setelah musim panen. Pengangguran seperti ini dapat diatasi dengan memberikan informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain. Kemudian dengan mengadakan pelatihan seseorang agar memiliki keterampilan untuk bekerja pada saat waktu menunggu atau pada saat musim panen. Demikian pembelajaran tentang penjelasan ketenagakerjaan, upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, dan pengangguran. Jika ada penjelasan yang belum bisa dipahami, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.